Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalem, piye kabare? Semoga Tuhan senantiasa menyertai Anda. Senang masih bisa berjumpa dengan Anda. Hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama ke-12 muridnya. Keesokan harinya sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu tiba, di situ ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka Yesus berkata kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar pula oleh para murid. Maka Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjualan di dalam bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kalian ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Tetapi mereka takut kepadanya, sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi Yesus dan murid-muridnya lewat dan melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi. Asal ia tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan kalian doakan akan diberikan kepadamu, asal kalian percaya bahwa kalian akan menerimanya. Dan jikalau kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hati terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini saya dapat merenungkan bahwa hidup yang dikehendaki Tuhan adalah hidup yang terus diperbaiki dan menghasilkan buah bagi diri kita dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita semua sudah diberi talenta oleh Tuhan. Maka hendaklah kita kembangkan talenta itu. Kita perhatikan, kita sirami, maka dia akan bertumbuh dan berbuah melimpah dalam kehidupan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan menghendaki Anda dan saya
untuk terus berbuah melimpah, siapapun kita. Mungkin kita banyak dosa, banyak kekurangan, tetapi tidak ada pintu yang tertutup. Kita harus terus datang kepada Dia, memperbaharui hidup kita. Kita harus dekat dengan pokok kita, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Agar hidup kita diperbaharui, agar kita berbuah melimpah dalam perbuatan, tutur kata, sikap, tindakan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kemudian Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan kalian doakan akan diberikan kepadamu, asal kalian percaya bahwa kalian akan menerimanya." Kadang kita semua berdoa, tapi kita masih ragu-ragu. Ketika doa kita belum terjawab, lalu kita menjadi lemah. Mari kita terus mengetuk pintu hati Allah. Jangan sampai ada tantangan dalam doa-doa kita lalu kita berhenti. Dikatakan secara jelas tadi, asalkan kalian percaya bahwa kalian akan menerimanya. Kepercayaan ini yang dituntut dari kita. Bahwa semuanya akan indah pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Maka kesabaran dituntut dari kita. Tuhan memberikan banyak firman-Nya bagi kita. Kadang kita masih susah untuk melaksanakan firman Tuhan. Lalu kadang kita menuntut banyak hal kepada Tuhan. Kita harus mengintrospeksi diri kita. Kita harus kembali memperbaiki diri kita. Tuhan, tambahkan imanku, agar ketika doaku belum terjawab, aku tidak akan pernah menyerah. Ini yang paling penting. Iman dan kepercayaan bahwa kita akan menerimanya. Dan Tuhan juga mengajarkan kepada kita, kalau kita berdoa, lalu sekiranya kita ada sesuatu permusuhan di antara kita dengan orang lain, Yesus mengajarkan kepada kita dalam firman hari ini, supaya kita mengampuni kesalahan-kesalahan orang. Aduh, kembali lagi, mengampuni orang yang sering menyakiti kita tidak mudah. Tapi itu tuntutannya. Sebagai pengikut Kristus, cinta kasih, belas kasih, pengampunan, kerahimannya harus kita wujudkan melalui hidup kita semua yang percaya kepada Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita dituntut untuk saling mengampuni. Suami mengampuni istri, istri mengampuni suami, orang tua mengampuni anak-anak, anak-anak mengampuni orang tua. Kita saling mengampuni dalam lingkup warga masyarakat. Sekali lagi, mengampuni bukan berarti kita beri sesuatu pada orang lain. Tidak. Kita beri kedamaian bagi diri kita, sukacita, kesehatan, umur panjang. Dan Yesus menegaskan hari ini, tetapi jikalau kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Mari, saya yakin Anda ingin diampuni, saya juga ingin diampuni. Maka perjuangan kita adalah punya hati yang berbelas kasih untuk mengampuni orang lain, agar Bapa kita mengampuni kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas rahmat-Mu yang Kau berikan dengan cuma-cuma bagi kami. Ampuni dosa kami. Pada kesempatan ini kami mohon, curahkanlah dalam diri kami semangat untuk mengampuni, seperti Engkau sendiri mengampuni kami. Sesakit apapun hati kami, Tuhan, bantu kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami juga boleh mencintai mereka semua, yang juga termasuk orang-orang yang menyakiti kami. Biarlah kehadiran kami, Tuhan,
sungguh mendatangkan sukacita, belas kasih, sukacita yang berasal daripadamu Tuhan. Tinggallah dalam keluarga kami. Jauhkan kami dari pertengkaran permusuhan. Biarlah damai sejahtera yang Kau bawa menjadi milik kami sekeluarga. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.